Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mukhtasar Jiddan karangan dari Al-Allamah Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. Sekarang kita masuk pada bab zarab zaman dan zarab makan. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bab az-zarf, bab az-zarf az-zamani wa az-zarf al-makani. Ini bab membahas tentang zarab zaman dan zarab makan. Ini bagian ketiga dari isim-isim yang dinasabkan. Zarf az-zamani, kita baca ini matanya. Zarf az-zamani, bermula zarf zaman itu huwa dia, ism zamani adalah isim zaman, nama bagi satu waktu, al-mansubu yang dinasabkan. Isim waktu ini bitakdiri fi, dengan mentakdirkan makna fi. Contohnya al-yawma wal lailata wa ghudwatan. Nah ini sepanjang ini, wa bukratan wa saharatan wa gadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalika. Jadi ditakdirkan makna fi, misalnya apa tadi pertama? Al-yaum ini ditakdirkan makna fi, yaitu fil yaumi jadinya. Tetapi di sini tidak disebutkan. Nah, seperti itu. Berarti mansub atas zarfiyah. Babu zarfi zamani wa zarfil makani. Zarf zaman. Jadi ini dua zarf yang dibahas dulu adalah zarf zaman dulu. Zarf zaman fi istilahin nuhati, bermula zarf zaman pada istilah ulama nahwu, huwa dia artinya adalah ismu zamani, yaitu satu nama bagi waktu. Alladzi yaqa'ul hadatsu fihi, yang terjadi satu perkara atau satu perbuatan pada waktu tersebut. Al-mansubu, yang dinasabkan ia isim zaman itu bitakdiri fi, dengan mentakdirkan makna fi. Faiza qulta, maka apabila engkau mengatakan sumtu yaumal khamisi, aku telah berpuasa pada hari Kamis, kana takdiru, adalah takdirannya itu sumtu fi yaumil khamisi, aku telah berpuasa pada hari Kamis. Nah, berarti yaumal khamis itu di sana sebenarnya ada makna fi yang ditakdirkan, makanya berubah ketika ditampakkan menjadi sumtu fi yaumil khamisi. Nah, berarti sumtu fi'il dan fa'il, fi huruf jar, yaumi majrur dengan fi, mudhaf yaumi, al-khamisi mudhaf ilaih. Tetapi ketika sumtu yaumal khamisi, maka sumtu fi'il dan fa'il, yauma ini namanya zarf zaman, mansub ala zarfiyah. Mudhaf yauma, al-khamisi mudhaf ilaih. Fal yauma, maka lapas yauma, waqa'asamu, maka lapas yauma itu tempat terjadinya puasa pihi padanya. Contohnya al-yauma fi nahwi qaulika, pada seumpama perkataanmu sumtul yauma, aku telah berpuasa pada hari ini. Fal yauma, maka lapas yauma mansubun ala zarfiyah az-zamaniyah, maka dia itu dinasabkan atas zarf zaman bisumtu dengan sumtu. Wa misluhu, dan bermula semisal juga sumtu yaumal jum'ati, aku berpuasa pada hari Jumat, atau yaumal khamis, atau hari Kamis, atau hari-hari yang lain, sama saja. Berarti yauma itu dinasabkan atas zarf zaman. Selesai tentang al-yauma. Selanjutnya wal lailata, artinya malam. Contohnya i'takaftul lailata, aku telah beriktikaf pada satu malam. I'takaftul lailata aw lailatan aw lailatal jum'ati, aku berpuasa pada satu malam, atau pada satu malam, ini malamnya tanpa alif lam, atau ini dia itu idhofat, lailatul jum'ati, pada malam Jumat. Semuanya ini ketiga-tiganya zarf mansubun ala zarfiyah az-zamaniyah.
Fal kullu maka tiap-tiap lailatan au lailatul jum'ati mansubun dinasabkan ala zarfih az-zamaniyah bil fi'il alladhi dengan fi'il alladhi qablahu yang ada sebelumnya. Wa gudwatan artinya pagi. Contohnya azuruka gudwatan. Aku akan mengunjungimu, menziarahimu besok pagi. Nah, i'rabannya fa'azuruka maka lapas azuruka fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban maka fa'ilnya di situ mustatir wajib takdiruhu ana takdirannya adalah ana karena saya yang akan pergi. Wal kafu dan kafnya itu dhamirul mukhatabi adalah dhamir muhatab atau dhamirun muttasilun mabniun alal fathati. Nah, maf'ulun bi. Mabniun alal fathi dibina unidan. Mabniun alal fathi dibina di atas fathah fi mahallin nasbin pada mahal nasab. Wa gudwatan dan lapas gudwatan mansubun ala zarfiyah az-zamaniyah. Dinasabkan atas zarab zaman bi azuru dengan lapas azuru. Wa bukratan sama juga artinya yaitu pagi. Contohnya azuruka bukratan. Aku akan menziarahimu besok pagi. Sama i'rabannya dengan yang sebelumnya. Wa saharan ini waktu sahur. Nah, aji'uka saharan. Nah, aji'uka saharan aku akan mendatangimu besok pagi. Berarti aji'u fi'il mudhari'. Nah, marfu dengan dhammah yang ditakdir dengan dhammah ditajarudihi anin nasibi wal jazimi wal kafnya itu dhamirun muttasilun mabniun di atas fathah pada mahal nasab maf'ul sahran jadi zarab mansubun ala zarfiyah az-zamaniyah. Jadi sama saja i'rabannya. Wa godan artinya besok. Contohnya aji'uka godan. Ini i'raban ini sama dengan sahran tadi. Aku akan mendatangimu besok. Wa atamatan ini pada waktu malam hari. Contohnya aji'uka atamatan. Aku akan mendatangimu nanti malam. Atau besok malam. Atau malam nanti mungkin artinya. Wasobahan dan lapas sobahan itu pada waktu subuh. Contohnya aji'uka sobahan. Aku akan mendatangimu pada waktu pagi. Berarti atamatan ini aku akan mendatangimu pada waktu malam. Terserah mungkin waktu malamnya nanti malam atau besok malam. Wa masaan contohnya yang selanjutnya yaitu pada waktu sore. Aji'uka masaan. Aku akan mendatangimu pada waktu sore. Wal i'rabu zahiran dan bermula i'rabannya itu zahir. Mimma qablahu sebagaimana yang ada sebelumnya. Wa abadan dan lapas abadan artinya selama-lamanya. Contohnya la ukallimu Zaidan abada. Aku tidak akan berbicara kepada si Zaid selama-lamanya. Wa i'rabuhu dan i'rabannya ini la lan ilanya namanya la nafiyah, la yang menafikan. Wa ukallimu fi'il mudhari fi'lan mudhari'un adalah fi'il mudhari wa fa'iluhu dan fa'ilnya mustatirun itu tersembunyi fihi wujuban secara wajib takdirannya ada. Karena saya yang tidak akan berbicara kepada si Zaid. Wa abadan dan lapas abadan itu mansubun ala zarfiyah az-zamaniyah dinasabkan atas zarab zaman. Wal abada dan atau wal abadu atau wal abadu ini dijadikan mubtada saja nih. Wal abadu dan bermula lapas abadu az-zamanul mustaqbal adalah zaman yang akan datang allazi la nihayata lahu yang tidak ada penghujungnya. Yang namanya selama-lamanya berarti tidak ada penghujungnya. Wa amadan ini pada satu waktu artinya juga ini. Contohnya la ukallimu Zaidan amadan. Aku tidak akan berbicara kepada si Zaid amadan selama beberapa waktu. Wal amadu dan amad itu az-zamanul mustaqbal adalah zaman mustaqbal. Jadi la ukallimu Zaidan ini sudah tidak di-i'rab lagi karena sama i'rabannya dengan contoh sebelumnya. Wahinan ini pada satu ketika takulu engkau berkata qara'tu hinan aku telah membaca pada satu waktu. Faqaratu maka lapas qaratu fi'lun wa fa'il adalah fi'il dan fa'il. Wahinan dan lapas hinan itu mansuban ala zarfiyah zamaniyah dinasabkan atas zarf zaman karena hinan ini bermakna waktu. Wal hinu zamanu al mubham dan bermula hinu itu adalah zaman yang masih belum jelas. Wa ma asbaha dzalika dan seumpama yang seumpama dengan yang demikian. Karena ketika pada satu waktu itu kan tidak jelas kapan dia. Wa ma asbaha dzalika dan yang seumpama dengan yang demikian. Mana yang seumpama contohnya waktun wa sa'atun pada satu waktu kan ini tidak jelas juga sa'atun
Ini setengah jam kah, 1 jam kah, 2 jam kah? Dohwah. Ini dohwah ini satu waktu yang ada pada waktu pagi yang jelas sebelum waktu tengah hari. Ini pembahasan tentang zaraf zaman. Sekarang kita masuk ke pembahasan zaraf makan. Zarful makani, dan bermula zaraf makan huwa ismul makan adalah nama tempat. Alladzi yaqa'u fihil hadas, yang terjadi satu peristiwa padanya tempat. Al-mansubu, yang dinasabkan isim makan itu bitakdiri fi, dengan mentakdirkan manafi. Sama juga dengan isim zaman tadi. Contohnya amama, yaitu di depanmu. Takulu, engkau mengatakan jalastu amama syaihi, aku duduk di depan seorang guru atau seorang yang tua. Irabannya jalastu, fa jalastu, maka lapas jalastu fi'ilun wa fa'il adalah fi'il dan fa'il. Jalasa fi'il tu dhamir mutasil adalah fa'ilnya. Wa amama, dan lapas amama mansubun ala zarfiyah, dinasabkan atas zarfiyah al-makaniyah, zarf makan, bi jalastu dengan jalastu. Wa syaikhi, dan lapas syaihi mudafun ilaih. Jadi mudaf amama, syaihi mudafun ilaih. Wa khalfah, di belakang, contohnya jalastu khalfahu, aku telah duduk di belakangnya seseorang. Wa qaddama, di depan, bermakna al-amama, artinya amama. Jadi di sini tidak disebutkan lagi, berarti jalastu fi'il fa'il khalfahu, ini namanya mansubun ala zarfiyah al-makaniyah. Mudaf khalfah, dhamir mutasil mudafun ilaih. Wa qaddama bermakna al-amama, dan qaddama artinya sama dengan amama, yaitu di depan. Wa wara'a, di belakang, bermakna khalfa, artinya di belakang juga, artinya sama, diserupakan. Contohnya berarti jalastu qudama, jalastu qudamahu, jalastu wara'ahu. Wa fauqa, contohnya ini diberikan contoh kalau untuk fauqa, jalastu fauqa suthi, aku duduk di atas loteng. Fa fauqa, maka lapas fauqa mansuban ala zarfiyah al makaniyah, itu dinasabkan atas zarf makan. Wa suthi, dan kata suthi mudafun ilaih, berarti fauqa mudaf, suthi mudafun ilaih. Wa tahta, contohnya jalastu tahta saqfi, aku duduk di bawah atap. Fa tahta, maka lapas tahta mansubun ala zarfiyah makaniyah, dinasabkan atas zarf makan. Wa saqfi, dan lapas saqfi mudafun ilaih. Wa inda, bimana makan al-qarib, artinya tempat yang dekat. Contohnya jalastu inda Zaidin, aku duduk di dekat si Zaid, berarti ini menunjukkan dekatnya tempat dengan si Zaid. Nah, berarti jalastu fi'il fa'il, fi'il dan fa'il, inda mansubun ala zarfiyah al-makaniyah, dinasabkan atas zarf makan. Mudaf inda Zaidin mudafun ilaih. Wa ma'ah, contohnya artinya bermakna makanil ijtima, tempat berkumpul. Ma'a ini artinya tempat berkumpul, wal musahabah, atau menemani, arti ma'a. Contohnya raqibtu ma'a Zaidin, aku mengendarai bersama si Zaid, artinya dia itu bisa mengendarai bersama-sama dengan si Zaid. Nah, atau dia menemani si Zaid berkendara. Fa ma'a, maka lapas ma'a mansuban ala zarfiyah al makaniyah, dinasabkan atas zarf makan. Wa Zaidun mudafun ilaih, dan Zaidin adalah mudafun ilaih. Wa idza'ah bimana muqabalun, nah contohnya muqabalin. Jadi idza'ah artinya lurus atau di dekat juga bisa. Jalastu idza'a Zaidin, aku duduk di hadapan, di hadapan si Zaid. Fa idza'a, maka lapas idza'a itu mansuban ala zarfiyah al-makan, al-makaniyah, dinasabkan atas zarf makan. Wa Zaidin mudafun ilaih. Wa hida'a bermakna al-makanil qarib, artinya tempat yang dekat juga, sama dengan inda. Contohnya jalastu hida'a Zaidin, aku duduk di dekatnya si Zaid. Fa hida'a, maka lapas hida'a mansuban ala zarfiyah al-makaniyah, dinasabkan atas zarf makan. Wa Zaidin, dan lapas Zaid mudafun ilaih. Wa tilqa'a bermakna muqabal, muqabalin, artinya sama dengan iza'a tadi. Jalastu tilqa'a Zaidin, aku duduk di dekatnya si Zaid. Fatilqa, maka lapas tilqa mansuban ala zarfiyah al makaniyah, dinasabkan atas zarf makan. Wa Zaidin mudafun ilaih. Wa huna, nah jalastu huna, aku duduk di sini. Jadi huna ini artinya di sini. Huna ismu isyaratin, adalah satu isim isyarah lil makanil qarib, bagi tempat yang dekat. Fahuwa, maka dia huna itu zarfu makanin, adalah zarf makan. Contohnya jalastu huna, aku duduk di sini. Fahuna, maka lapas huna mabniun, dimabnikan dia ala sukuni, di atas sukun, fi mahal nasbin, pada mahal nasab ala zarfiyah al makaniyah.
Wasamma artinya dia ini isim isyarah, ismu isyaratin lil makanil ba'id bagi tempat yang jauh. Lawan dari huna. Fahuwa zarfu makanin, dia itu zarf makan. Contohnya jalastu thamma, aku duduk di sana. Fasamma maka lapas sama mabniun alal fatihi dibina di atas fathah fi mahalli nasbin pada mahal nasab ala zarfiyah al makaniyah atas zarf makan. Wa ma asbah dzalik dan sama yang seumpama yang demikian min asmail makanil mubahamah dari isim-isim tempat yang masih umum. Contohnya yaminun, yaminun wa shimalun. Wadzalika nahu. Jadi nahu ini khobar dari mubtada mahdhuf takdirannya zalika. Yaminin berarti wa shimalin wa baridin. Nah, kanan kiri wa barid ini satu ukuran jarak farsakhin, begitu juga satu farsah wa milin satu mil. Allah Subhanahu wa taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan tentang bab surat. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.